Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah. Kita akan bahas sekarang ini tentang sedekah yang paling utama. Apa sedekah yang paling utama yang kita sedekahkan? Yang pertama, sedekah yang paling utama itu, yang pertama bersedekah pada saat kita lagi sehat dan kita membutuhkan harta itu. Pada saat itu kita banyak sedekah, bukan tunggu sakit. Justru lagi kita sehat ini, sehat walafiat, banyakin sedekah. Kan banyak orang sedekah itu kapan? Ketika sakit. Udah masuk rumah sakit baru mulai sedekah dia. Justru sekarang kita diberikan kesehatan Allah, banyakin sedekah. Allah berfirman di dalam surah Al-Munafiqun di ayat 10, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Kata Allah SWT, infakkanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, menyesali, wahai Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ini surah Al-Munafiqun. Penyesalan gak ada manfaatnya. Jadi sudah menjelang mati baru dia, saya mau sedekah. Maksudnya di saat dia sehat dia bersedekah. Itu sedekah yang paling utama di saat kita sehat. Atau di saat jiwa ini berat untuk bersedekah, segera sedekah. Nabi bersabda SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling utama, yang paling besar pahalanya? Maka Rasulullah SAW bersabda, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mul gina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza li fulanin kadza wa qad kana li fulanin. Kata Nabi SAW, sebaik-baik sedekah, arti sedekah yang paling utama, yaitu engkau bersedekah dalam keadaan sehat, dalam keadaan jiwa kamu ini pelit, gitu, berat untuk bersedekah. Engkau takut fakir dan engkau mencita-citakan kekayaan. Nah pada saat itu engkau sedekah, jangan engkau tunda hingga nanti apabila nyawa sudah sampai di kerongkongan baru engkau berkata, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Ketahuilah, harta itu memang milik si fulan. Karena apa? Karena dia meninggal, bukan milik dia lagi. Milik siapa? Ahli waris. Ahli warisnya, bukan milik dia lagi. Yang milik dia sekarang lagi dia sehat. Banyakin sedekah. Kita kalau sedekah seperti dibayangkan oleh setan itu takut kefakiran, takut miskin. Saat itu kita sedekah. Banyakin sedekah. Ini hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Jadi sedekah pada saat sehat dan saat kita membutuhkan itu lebih utama. Ini sedekah yang paling utama. Kemudian yang kedua, sedekah yang paling utama yaitu sebaik-baik sedekah yang kita berikan orang yang menjadi tanggungan keluarga kita dan juga kepada karib kerabat. Artinya kita berikan nafkah, kita punya harta, ya kita harus berikan kepada yang terdekat dengan kita, istri, anak, kemudian sanak kerabat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Dan mereka memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin. Jadi orang mukmin yang benar itu yang pertama kali dia wajib memberikan nafkah untuk dirinya, istrinya, anaknya, orang tua, itu wajib. Kemudian sekarang dia masih banyak kelebihannya.
kelebihan harta yang dia miliki itu berikan kepada siapa yang dicintai itu? Sanak kerabat. Saudara dia, banyak saudara dia yang miskin, berikan. Kemudian ponakan dia yang miskin. Kemudian sanak famili dia, sepupu dia yang miskin, berikan. Anak-anak yatim dan orang miskin. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 26, wa atidal qurba haqqa wal miskin wa ibna sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah haknya kepada sanak kerabat yang dekat, orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Jadi ingat ya, sebaik-baik sedekah yang utama kita berikan kepada sanak kerabat. Setelah kita berikan yang wajib kepada istri kita, anak kita, orang tua kita, maka selebihnya itu utamakan sanak kerabat dulu, bukan orang lain. Sanak kerabat yang miskin. Kemudian baru kita berikan kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Dan fadilahnya, ganjarannya besar. Kalau kita berikan sedekah kepada orang miskin, satu sedekah. Tapi kalau pada sanak kerabat, kita dapat dua, sedekah dan menyambung tali silaturahim. Nabi SAW bersabda, dari Salman bin Amir radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqatun wa 'ala dzil qarabati ithnatan sadaqatun wasilatun. Sedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan sedekah kepada kerabat mendapat dua, sedekah dan menyambung kekerabatan. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Darimi. Jadi sedekah kepada orang miskin satu sedekah, dan sedekah kepada sanak kerabat dapat dua, pahala sedekah dan pahala menyambung satu rahim. Kemudian apalagi kalau sanak famili itu memusuhi kita. Jadi ada sanak famili yang kita dakwakan, nggak senang dia. Kita ajak kepada kebaikan, kepada sunnah, nggak senang dia. Musuh kepada kita. Jelas dia saudara kita, famili kita. Maka dia miskin. Kata Nabi SAW, afdalu sadaqah ala dzir rahimil kasyih. Afdalu sadaqah, seutama-utama sadaqah kepada sanak kerabat yang memusuhi kita. Itu sedekah yang paling utama. Meskipun dia musuh kita, tetap kita bersedekah kepada orang itu. Ini utama. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, sahih riwayatnya. Kemudian yang ketiga, di antara sedekah yang paling utama, yaitu kita berjalan untuk memenuhi keperluannya janda-janda yang miskin dan orang-orang miskin. Ini paling utama. Dan juga kita menanggung anak yatim. Nabi bersabda SAW, as-sa'i al-armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imil laila awil sa'imin nahara awil qa'imin laila sa'imin nahara. Kata Nabi SAW, orang yang membantu kehidupan para janda dan orang-orang miskin bagaikan orang yang berjihad jalan Allah, atau seperti orang yang selalu salat malam yang puasa di siang hari. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, sedekah yang paling utama, sedekah di bulan Ramadan. Ini utama. Sebab Nabi bersedekah dan paling dermawan Nabi di bulan Ramadan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Qur'an. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah." Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, dan lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ketika Jibril alaihissalam bertemu dengannya. Jibril menemuinya setiap malam bulan Ramadan untuk menyimak bacaan Al-Qur'annya. Rasulullah SAW lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan perhatikan di sini bahwa Nabi adalah orang yang paling dermawan dari semua manusia, paling dermawan. Yang lebih dermawan lagi di bulan Ramadan,
ketika bertemu dengan Jibril untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi Jibril mendengar bacaan Nabi Al-Quran itu. Dan Nabi lebih lembut dari angin yang berhembus. Kebaikan Nabi luar biasa. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini kesempatan kita untuk berlomba-lomba di bulan Ramadan, banyakin sedekah. Jangan tunggu nanti. Banyak sedekah itu enggak membuat kita miskin, enggak. Banyak sedekah enggak membuat kita fakir, tidak. Banyakin sedekah. Setiap kita sedekah karena Allah ikhlas, Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Banyakin sedekah. Sekarang banyak orang-orang yang butuh, banyak orang fakir, banyak orang yang susah, banyak orang yang tidak kerja, banyak pengangguran, banyak orang-orang yang kelaparan. Sekarang kesempatannya untuk membantu mereka. Sedekahkan. Ini untuk semua, untuk seluruh kaum mukminin, untuk orang-orang kaya, untuk para pejabat dan pemerintah. Perhatikan sekarang nih kesempatannya. Kesempatan untuk berlomba-lomba memberikan sedekah. Di mana ada orang-orang yang miskin, kita bantu mereka. Tapi semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah. Dan ini orang-orang kaya. Tapi kita jangan sibuk dengan mencari sedekah kepada orang-orang. Jangan, biar orang kaya itu sendiri aja yang jalan. Orang kaya itu sendiri yang berusaha bagaimana untuk bersedekah. Jangan kita sibuk dengan minta-minta kepada orang kaya, jangan. Enggak bagus. Kita sibukkan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Biar orang kaya yang kalau dia butuh kepada orang, ya dia panggil orang itu, diberikan hartanya ya, untuk membantu fakir miskin. Tapi jangan kita sibuk untuk mencari dana, mencari sumbangan, jangan. Itu enggak bagus. Biar orang-orang kaya yang turun ini. Ini himbauan untuk seluruh kaum muslimin. Yang terbaik kalau memang kita ada, kita sendiri yang keluarkan dari sedekah itu. Enggak perlu tunggu orang kaya, enggak perlu tunggu orang lain. Yang ada pada kita sedekahkan. Itu yang terbaik buat kita. Ini bulan Ramadan dan ganjarannya besar. Kemudian kita nggak boleh meremehkan sedekah meskipun kecil, termasuk umpamanya kurma. Kata Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyikki tamra fa illam yakun fa bi kalimatin thayyibah. Lindungilah diri kalian dari api neraka meskipun dengan menyedekahkan sebutir kurma. Kalau tidak ada, ya dengan kata-kata yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Kata Imam Nawawi, di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk bersedekah, dan sedikitnya sedekah hendaknya tidak mencegah seorang untuk mengeluarkannya, dan sedekah yang sedikit menyebabkan keselamatan seorang dari api neraka, dan kalimat yang baik sebagai sebab selamat dari api neraka. Itu kalimat yang menyejukkan hati. Arti kalimat-kalimat yang orang itu senang. Berikan kabar gembira kepada orang. Itu kalimat thayyibah. Atau menyuruh yang ma'ruf, atau mencegah yang mungkar, itu kalimat thayyibah. Atau berzikir, itu kalimat yang thayyibah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk bersedekah dan diterima sedekah itu meskipun sedikit. Dan dalam sebagian hadis ini dibatasi dengan hasil usaha yang baik. Dan kita enggak boleh menganggap remeh sedekah itu meskipun hanya sedikit. Ini dalam Fathul Bari. Jadi ini sedekah yang paling utama. Kita jangan menganggap remeh sedekah itu. Kita usahakan, kita banyak bersedekah. Dan orang yang memberikan makan kepada orang yang buka puasa, dia dapat ganjaran seperti ganjaran orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman kana mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberikan makan untuk orang buka puasa, dia dapat ganjaran seperti orang puasa tanpa mengurangi sedikit pun ganjaran mereka. Ini kesempatan kita untuk berlomba-lomba bersedekah, dan semua lakukan karena Allah, dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.